Shalom Musiska, saya Salivian Saputra dari kelas 12 IPS 2. Hari ini saya akan membuat video praktik menceritakan kembali salah satu tokoh Alkitab menggunakan alat peraga. Hari ini saya akan menceritakan kisah Simson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab pasal-pasal 13 ayat 16. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya. Karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari bangsa Filistin." Orang Israel memang telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan kepada bangsa Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga ia mengirim seseorang yang akan membebaskan bangsa Israel melalui Manoah dan istrinya. Akhirnya, istri Manoah pun melahirkan bayi laki-laki, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh menjadi dewasa, dan ia sangat diberkati oleh Tuhan. Simson menjadi orang yang sangat kuat dan besar. Pada suatu hari, seekor singa hendak menyerang Simson. Namun, karena kekuatan yang berasal dari Tuhan, Simson mampu mengalahkan dan mencabik-cabiknya dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel, dan hal itu membuat Simson merasa marah. Lalu Simson menangkap 300 anjing hutan, lalu mengikat ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor dan dilepaskan ke ladang gandum orang Filistin sehingga ladangnya terbakar. Perbuatan Simson membuat orang Filistin marah dan ingin membalas perbuatan Simson itu. Karena orang Israel takut kepada Filistin, mereka mengikat tangan Simson dan membawanya kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh kepada bangsa Filistin. Dengan kekuatan daripada Tuhan, Simson berhasil melepaskan tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru. Dipukulnya 1000 orang Filistin, dan orang Filistin pun kalah. Simson lalu menyukai seorang gadis bernama Delila. Tapi Simson tidak tahu kalau ternyata Delila adalah mata-mata orang Filistin. Delila akan diberikan sejumlah uang jika ia mengetahui kelemahan Simson. Karena terus-terusan dibujuk oleh Delila, Simson pun memberitahu kelemahan miliknya. Ketika Delila sudah tahu kelemahan Simson, lalu ia memanggil seseorang untuk memotong rambut panjang milik Simson saat ia sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tetapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin ini lalu menjungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta ini lalu ditangkap dan dipenjara. Bahkan Simson disuruh bekerja berat selama di penjara. Lalu orang Filistin
mengadakan pesta yang meriah untuk menyembah dewa. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan dijadikan bahan tertawanya. Simson lalu meminta tolong kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi 3.000 orang yang siap menonton dan mentertawakan Simson. Simson lalu berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, tolong berikan aku kekuatan sekali ini saja, agar aku mampu mengalahkan orang Filistin yang jahat ini." Lalu Tuhan mendengar doa Simson. Lalu dengan kekuatan daripada Tuhan, Simson mampu mematahkan tiang penyangga yang berada di tengah-tengah gedung itu, sehingga gedung itu roboh dan menimpa ribuan orang Filistin dan juga menimpa Simson. Kesimpulan dan pesan yang dapat kita ambil, Simson telah diberikan hak istimewa yang banyak oleh Tuhan, tetapi Simson menyia-nyiakan dan tidak mempergunakannya dengan baik. Kita sebagai anak Tuhan, apakah kita harus taat kepada Tuhan? Ya, sudah pasti. Caranya kita harus tetap hidup taat kepada firman Tuhan, orang tua dan juga peraturan. Demikian video praktik menceritakan salah satu tokoh Alkitab dari saya. Terima kasih Bu Siska karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya bercerita. Tuhan Yesus memberkati.